Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali pada pembelajaran sejarah peminatan pada hari ini. Oke, pada pembelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang runtuhnya Uni Soviet dan runtuhnya Jerman Timur. Bapak berharap kalian paham tentang materi itu, dan hari ini kita akan membahas materi yaitu runtuhnya Yugoslavia, kemudian runtuhnya Cekoslovakia beserta terjadinya people power yang terjadi di Filipina. Oke, untuk itu supaya kalian lebih paham dan lebih mengerti tentang materi kita pada hari ini, maka langkah baiknya perhatikan video berikut dengan seksama dengan serius. Runtuhnya Yugoslavia. Yugoslavia adalah sebuah negara republik yang pernah eksis pada tahun 1943 hingga 1992. Yugoslavia merupakan negara federasi yang terletak di semenanjung Balkan, kawasan Eropa Timur, dengan 6 negara bagian dan 2 daerah otonomi khusus, yaitu Serbia, Montenegro, Slovenia, Kroasia, Bosnia-Herzegovina, dan Makedonia. Keruntuhan Yugoslavia tidak dapat dipisahkan dari meninggalnya Presiden Josip Broz Tito. Josip Broz Tito adalah sosok pemimpin yang mampu membawa Yugoslavia mencapai puncak kejayaan pada tahun 1953 hingga 1980. Pada masa pemerintahan Broz Tito, Yugoslavia menjadi negara yang kuat tanpa bergantung pada kekuatan blok barat maupun blok timur. Pasca meninggalnya Josip Broz Tito, muncul berbagai masalah sosial dan politik yang menyebabkan keruntuhan Yugoslavia. Di antaranya adalah adanya vacuum of power atau kekosongan kekuasaan Yugoslavia, tidak ada figur kepemimpinan yang ideal, terjadinya perpecahan antar etnis, dan runtuhnya kekuatan komunisme pada akhir dekade 1980-an. Pada tahun 1987 terjadi krisis ekonomi dan politik tingkat nasional di Yugoslavia. Krisis tersebut disebabkan oleh perpecahan antar etnis dan kondisi pemerintahan yang tidak menentu. Kehidupan politik dan negara Yugoslavia yang kehilangan arah menyebabkan munculnya aksi proklamasi dari beberapa negara bagian Yugoslavia. Pada tahun 1991, Slovenia, Makedonia, Bosnia, dan Kroasia memproklamirkan kemerdekaannya secara sepihak. Mereka kemudian mendirikan pemerintahan berdaulat yang memiliki mata uang, angkatan bersenjata, dan wilayah negara tersendiri. Pada perkembangannya, proklamasi negara bagian Yugoslavia mendapat penolakan oleh Serbia. Serbia berupaya untuk tetap mempertahankan eksistensi Republik Yugoslavia. Kemudian terjadilah perang antar etnik antara Serbia dan Bosnia yang menimbulkan ribuan korban jiwa. Keruntuhan Yugoslavia memberikan dampak yang besar bagi tatanan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat internasional, yaitu munculnya negara-negara baru di kawasan Eropa Timur, terjadinya krisis sosial di kawasan semenanjung Balkan, dan munculnya genosida terhadap kaum muslim Bosnia oleh bangsa Serbia, dan terancamnya perdamaian dunia pasca Perang Dingin. Pecahnya Cekoslovakia. Cekoslovakia merupakan negara komunis yang terletak di kawasan Eropa Timur. Negara ini berdiri pada tahun 1918 dengan nama Republik Sosialis Cekoslovakia. Selama Perang Dingin, Cekoslovakia masuk dalam aliansi pertahanan Pakta Warsawa dan aktif dalam forum-forum komunis internasional. Pada pertengahan dekade 1980-an, tanda-tanda keruntuhan Cekoslovakia mulai terlihat. Beberapa faktor yang menjadi latar belakang runtuhnya Cekoslovakia yaitu adanya krisis ekonomi Cekoslovakia pada tahun 1985, melemahnya sistem komunisme negara Eropa Timur, dan terjadinya krisis di Uni Soviet yang merupakan negara panutan dari Cekoslovakia. Keruntuhan Cekoslovakia ditandai dengan diumumkannya Revolusi Baludru pada November 1989. Revolusi Baludru merupakan gerakan yang menuntut transisi kekuasaan dan perubahan sistem pemerintahan Cekoslovakia secara damai. Revolusi Baludru bertujuan untuk mengganti sistem pemerintahan Cekoslovakia dari komunis menjadi demokratis. Pasca Revolusi Baludru, Cekoslovakia mengangkat Presiden Václav Havel sebagai presiden sementara.
Pada tahun 1992, Václav Havel mengusulkan untuk mengubah nama Republik Federasi Sosialis Cekoslovakia menjadi Republik Cekoslovakia. Namun, usulan tersebut ditolak oleh pihak Slovakia. Setelah mengalami kegagalan dalam negosiasi, Slovakia memutuskan untuk memisahkan diri dari Cekoslovakia. Pada Januari 1993, secara resmi, Cekoslovakia runtuh dan pecah menjadi dua negara berdaulat, yaitu Republik Ceko dan Slovakia. People power di Filipina. Pada periode 1965 hingga 1986, pemerintahan Filipina dipimpin oleh Presiden Ferdinand Marcos. Pada masa pemerintahannya, Filipina mengalami krisis ekonomi dan politik. Krisis ekonomi dan politik di Filipina menumbuhkan gelombang perlawanan dari masyarakat dan golongan oposisi. Latar belakang gerakan People Power adalah rezim Ferdinand Marcos memimpin secara diktator dan kerap melakukan tindakan represif terhadap aktivis dan golongan oposisi. Utang Filipina yang mencapai 25 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 1983. Pembunuhan terhadap mantan senator Benigno Aquino Jr. pada 21 Agustus 1983 dan adanya indikasi kecurangan pada pemilu tahun 1986 yang dilakukan oleh Ferdinand Marcos. Pada 21 Agustus 1983 terjadi pembunuhan terhadap Benigno Aquino yang merupakan pemimpin golongan oposisi Filipina. Peristiwa penembakan Benigno Aquino membangkitkan perlawanan golongan oposisi di seluruh pelosok negeri. Bahkan sebagian sekutu pemerintahan berbalik untuk melawan Ferdinand Marcos. Pada tahun 1986, Ferdinand Marcos yang disudutkan oleh krisis ekonomi dan politik dalam negeri meminta pengadaan pemilu presiden secara secepat mungkin. Pada pemilu 1986, Ferdinand Marcos melakukan intimidasi dan kecurangan terhadap suara masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan kemarahan gelombang oposisi dan rakyat Filipina. Mereka menganggap bahwa Ferdinand Marcos telah melakukan pengkhianatan terhadap demokrasi dan kemanusiaan di Filipina. Pada 22-25 Februari 1986, masyarakat Filipina melakukan aksi demonstrasi besar-besaran untuk menolak hasil pemilu. Demonstran berkumpul di Epifanio de los Santos Avenue yang merupakan pusat politik di Filipina. Demonstrasi yang berlangsung secara damai ini pada akhirnya mampu menggulingkan rezim Ferdinand Marcos. Itulah tadi video pembelajaran kita yang berkaitan dengan pecahnya Yugoslavia, Cekoslovakia, dan People Power di Filipina. Oke, Yugoslavia merupakan sebuah negara federasi sosialis di Eropa yang terdiri dari 6 negara, yaitu Serbia, Kroasia, Slovenia, Bosnia, Herzegovina, kemudian Montenegro, dan Makedonia. Awalnya, Yugoslavia dipimpin oleh Josip Broz Tito. Namun, ketika meninggal pada tahun 1980, maka terjadi perang ataupun konflik di antara negara-negara Yugoslavia yang kemudian berakhir menjadi perpecahan negara-negara bagian. Kemudian Cekoslovakia terdiri dari Republik Ceko dan Slovakia bersatu yang kemudian pecah pada tahun 1993 akibat kepentingan di parlemen. Kemudian adalah People Power di Filipina. Filipina awalnya dipimpin oleh Ferdinand Marcos. Namun karena beliau memimpin dengan secara diktator, maka terjadi penolakan-penolakan dari berbagai masyarakat. Namun penolakan-penolakan tersebut ditanggapi beliau dengan mengeluarkan kebijakan darurat militer dengan mengambil keputusan yang semena-mena. Kemudian hal itu justru malah memancing ataupun membuat masyarakat semakin melakukan penolakan terhadap kepemimpinan Ferdinand Marcos, hingga akhirnya pada tahun 1986 Ferdinand Marcos mengundurkan diri dari presiden Filipina dan digantikan oleh Corazon Aquino. Itulah materi pembelajaran kita pada hari ini. Bapak berharap kalian sehat dan semangat untuk tetap mengikuti pembelajaran yang akan datang. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas, maka silakan bertanya di Discord dengan baik. Untuk itu, Bapak ucapkan salam jas merah.